Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Samsung Galaxy M62. Sekaligus saya akan share juga bagaimana pengalaman saya menggunakan smartphone ini hampir sebulan sih, kayaknya udah 3 mingguan lebih. Nah, seperti biasa nih, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan buat semua yang menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like. Samsung Galaxy M62 ini menjadi smartphone yang kedua dari Samsung dengan membawa kapasitas baterai terbilang besar, 7000 mAh. Jadi tidak heran bila bodi smartphone ini terasa besar di tangan. Walaupun hadirnya dengan bodi yang besar tidak mengurangi kenyamanan di tangan selama saya gunakan. Digenggam itu terasa solid banget. Bagian frame dan back cover hadir dengan material plastik polikarbonat dengan finishing glossy. Kalau menurut selera saya nih ya, desain back covernya itu terlihat biasa saja. Ada sebuah kotak di pojok kiri atas di mana itu untuk menempatkan 4 buah kamera dan di bawahnya itu ada LED flash. Dan kalau kita turun ke bawah lagi ada logo Samsung. Sayangnya nih ya, kualitas back covernya itu kurang bagus. 5 hari penggunaan di awal itu back cover sudah terlihat goresan-goresan halus yang datangnya aja saya nggak tahu dari mana. Maka dari itu memberikan screen protector depan dan belakang plus soft case juga ya sudah menjadi keharusan loh kalau kamu ingin smartphone ini terlihat mulus. Ya alasannya sudah sangat jelas ya, di video unboxing sudah saya tunjukkan. Samsung tuh masih pelit memberikan soft case ataupun screen protector untuk bagian depannya ini, padahal harga HP-nya ini 6 juta loh, hampir 6 juta. Ingat ya, di sini saya beritahu berdasarkan harga resminya ya, 5,99 juta rupiah. Ya, jadi untuk back covernya ini kalau buat saya pribadi terasa kurang, tapi beda halnya pada sisi depan. Samsung Galaxy M62 membawa layar seluas 6,7 inch, resolusinya sudah Full HD, jadi terlihat tajam dan panelnya Super AMOLED, sehingga memberikan tampilan terlihat cerah dan kaya akan warna. Jadi secara visual nih memberikan kenyamanan walau digunakan pada area outdoor siang hari. Sayang nih ya, layarnya itu masih menggunakan refresh rate 60 Hz, bukan 90 Hz. Ya memang sih saat penggunaan sehari-hari refresh rate 60 Hz yang disematkan masih terasa lancar kok saat melakukan swipe, berkat respons sentuh layarnya ini terbilang bagus. Tapi ya tetap aja ya bagi saya ini poin kekurangan karena kurang kekinian untuk smartphone di harga hampir 6 juta. Satu lagi kekurangan smartphone ini menurut saya tidak adanya sensor sidik jari pada layar. Fungsi tersebut dipindahkan pada frame bagian kanan menyatu dengan tombol power. Oke, sekarang ke bagian performanya ya. Samsung Galaxy M62 ini menggunakan chipset flagship mereka 2 tahun lalu dan itu pernah digunakan di smartphone mereka yaitu Samsung Galaxy Note 10. Nah, chipset tersebut Exynos 9825 dipadukan CPU-nya sudah octa-core, RAM-nya 8GB dengan internal storage yang besar 256GB. Kalaupun kurang, kamu bisa menambahkan micro SD. Sementara di bagian software, Samsung Galaxy M62 sudah berjalan pada Android 11 dengan tampilan antarmuka One UI 3.1. Nah, perpaduan antara hardware dan softwarenya itu jelas memberikan kenyamanan saat saya gunakan membuka aplikasi-aplikasi ringan seperti bersosial media, baca berita, nonton video di YouTube, hingga multitasking. Tapi saya merasa tuh kenyamanan itu hilang saat saya gunakan smartphone ini dengan bermain 2 game ya. Game yang paling berat di sini tuh saya install PUBG Mobile. Ya saya nggak tahu kenapa saat saya memainkan game tersebut, game ini berjalan seperti nggak mulus gitu. Saya nggak tahu nih masalahnya apa. Begitu juga saat saya mainkan game Mobile Legends dan itu di pengaturannya itu bukan yang paling tinggi, bahkan sudah di menengah. Sampai di gamenya itu keluar kayak jendela notifikasi menyuruh saya untuk menurunkan, yang intinya menurunkan grafik agar game itu berjalan dengan mulus. Ya, saya nggak tahu nih masalahnya di mana. Apakah ini karena masalah software ya? Kalau masalah software sih syukurlah, karena bisa diperbaiki oleh Samsung melalui update software pastinya. Dan saya jujur ini juga kenapa baru keluar videonya, saya nunggu supaya Samsung memberikan updatean software ke smartphone ini. Ya selama hampir sebulan saya gunakan, saya baru mendapatkan 1 kali update software dan itu saya lupa di bagian apa. Tapi itu kayak saya yakin sih itu bukan di bagian
performa, karena kapasitasnya itu kurang dari 10 MB. Ya, saya nggak tahu ini masalahnya di mana. Kalau kamu sudah menggunakannya ini, menggunakan smartphone ini, apakah kamu juga mengalami hal yang sama seperti saya di saat kamu bermain game? Boleh dong untuk kamu share di kolom komentar di bawah. Oke, saya pindah lagi ke bagian kamera. Samsung Galaxy M62 membawa 4 buah kamera belakang, masing-masing beresolusi 64 megapiksel sebagai lensa wide, lalu ada 12 megapiksel sebagai lensa ultrawide, dan dua lensa lainnya beresolusi 5 megapiksel sebagai lensa depth dan makro. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Yang saya suka dari kamera Samsung Galaxy M62 ini membawa pengaturan yang terbilang cukup lengkap. Seperti ada super slow motion, lalu ada menu pro yang bisa digunakan pada foto dan video hingga potret video. Kekurangannya nih kalau buat saya pribadi sih ya, memang perekaman videonya bisa mentok itu di 4K 30 frame per second. Tapi pada resolusi Full HD itu tidak diberikan opsi 60 frame per second. Soal fitur itu tersebut digunakan atau tidak digunakan, tetap saja sih masuk kekurangan mengingat harga resminya lagi-lagi hampir 6 juta rupiah. Pada perekaman video Full HD tersedia Super Steady yang akan berpindah ke kamera ultra wide. Fitur ini sangat tidak cocok kalau kamu gunakan saat merekam di kondisi minim cahaya karena hasil video jauh dari kata bagus. Sementara untuk hasil fotonya tidak akan saya komplain. Saya suka warna foto yang dihasilkan karena mendekati warna asli objek foto, baik pada lensa wide maupun ultra wide. Selain itu, detail foto yang dihasilkan terbilang oke juga, walau detail foto dari lensa ultra wide tidak sedetail foto dari lensa wide. Di kondisi cahaya lampu seadanya masih kategori bagus, walau detail foto akan berkurang, bahkan bisa hilang saat di kondisi minim cahaya. Memanfaatkan mode naik memberikan kualitas foto lebih terang dengan saturasi warna lebih tinggi. Lalu untuk foto dari kamera makro mampu memberikan detail terbilang mantap di kondisi outdoor siang hari. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang pada resolusi Full HD 30 frame per second. Mentoknya bisa 4K ya, dan untuk ultra steady-nya ini saya nonaktifkan. Seperti ini dia kalau saya berlari. Ya. Nah, pada proses perekaman video juga kamu bisa sambil memindahkan ingin menggunakan lensa apa ya. Tadi ini sudah saya ganti pada lensa ultra wide. Saya ganti lagi ke lensa wide. Nah, ini masih perekaman video dari kamera belakang di mana ultra steady-nya saya ataupun super steady-nya ini saya aktifkan ya. Saya akan coba berlari. Ya, bagaimana menurut kamu, apakah ada perbedaan yang signifikan antara super steady saya aktifkan dan nonaktifkan? Boleh dong untuk share di kolom komentar di bawah. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Samsung Galaxy M62 pada resolusi Full HD 30 frame per second. Mentoknya itu bisa 4K 30 frame per second. Untuk Full HD-nya tidak ada pilihan 60 frame per second ya. Dan pada perekaman video baik dari kamera depan maupun kamera belakang, kamu bisa mengaktifkan yang namanya filter ataupun beauty. Nah, untuk perekaman video ini saya hanya mengaktifkan beauty saja. Dan jika kamu mengaktifkan keduanya tersebut, filter dan beauty, perekaman videonya itu hanya mentok di Full HD saja, tidak bisa pada resolusi 4K. Kalau buat saya pribadi sih untuk hasil perekaman videonya ini termasuk bagus. Ya, di kondisi gini sangat jelas ya, dan detailnya juga oke. Kalau menurut kamu bagaimana? Boleh dong untuk ditulis di kolom komentar di bawah.
Di bagian audionya sendiri, sayangnya Samsung Galaxy M6 II hanya mengandalkan satu buah speaker yang ditempatkan pada sisi bawah. Kualitas suara sih nggak ada yang saya keluhkan, walau powernya itu terasa sedikit kurang saja, apalagi saat digunakan di area outdoor. Oke, bagian yang terakhir yaitu kapasitas baterai, dan itu yang paling diunggulkan dari smartphone ini. Seperti saya bilang di awal, smartphone ini membawa kapasitas baterai 7000 mAh. Ternyata daya tahan baterainya bukan yang wow banget sih menurut saya. Screen on time yang saya dapat tuh sering di 6 hingga 7 jam dengan diselingi bermain game kisaran 2 jam. Kalaupun screen on time-nya tembus 8 jaman, ya di sini posisinya durasi main game saya kurangi, atau bahasa lainnya ya saat penggunaan santai saya saja. Kenapa dengan screen on time selama itu saya bilang kurang wow, ya, atau bisa saya bilang biasa aja? Karena screen on time selama itu bisa saya dapatkan di saat saya menggunakan smartphone dengan kapasitas baterai 5000 hingga 6000 mAh. Jadi ya dengan kapasitas 7000 mAh terasa biasa aja. Ini sekali lagi saya tekankan loh. Pengisian fast charging 25 watt yang disematkan membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi kapasitas baterai hingga penuh. Info tambahannya, NFC sudah ada di smartphone ini, terus smartphone ini tidak dibekali IPX7 yang artinya tidak tahan air ataupun janganlah dibawa berenang. Terus yang ketiga ataupun yang terakhir, info tambahannya, Samsung Galaxy M6 II bisa dijadikan power bank juga untuk mengisi perangkat lain seperti mungkin gadget seperti TWS atau dan sebagainya lah, karena smartphone ini sudah dilengkapi juga reverse charge. Oke, sekarang masuk kesimpulan. Permasalahan utama saya di smartphone ini pada performanya yang terasa tidak nyaman saat saya gunakan bermain game, khususnya di game sekelas Mobile Legends. Ini chipset flagship, walaupun keluaran itu hampir 2 tahun lalu, saya masih yakin kok digunakan untuk bermain game, khususnya di Mobile Legends itu seharusnya ini lancar ataupun bisa saya bilang nyaman. Atau gini deh, buat kamu yang menggunakan Samsung Galaxy Note 10, apakah kamu mengalami yang saya alami, tidak nyaman digunakan bermain game? Boleh dong untuk share di kolom komentar di bawah ya. Jadi dengan permasalahan utama tadi, sulit bagi saya untuk merekomendasikan smartphone ini untuk dibeli. Kalau kamu punya budget duit ataupun uang 5 jutaan dan ingin membeli smartphone dan harus merek Samsung, ya saya sih berani merekomendasikan saudaranya ya, yaitu Samsung Galaxy A52 dan Samsung Galaxy A72, karena ya fiturnya juga terbilang banyak. Salah satunya yaitu tahan air, jadi bisa dibawa berenang, dan performa yang dibawa juga masih mumpuni digunakan di tahun ini ataupun satu tahun ke depan ya. Ya kalau saya sih rekomendasikan dua smartphone itu ya. Bukan berarti smartphone ini nggak layak untuk dibeli. Saya yakin permasalahan tadi itu kan hanya karena masalah software. Semoga Samsung cepat untuk memberikan update software di bagian performanya. Nah, ini tetap masih layak untuk dibeli kalau kamu ingin memberikannya itu ke orang yang kamu sayang, khususnya itu kedua orang tuamu. Karena kan biasanya kan orang tua itu ataupun tantemu mungkin kamu mau merekomendasikan itu, silahkan lah. Karena biasanya kalau orang tua itu jarang membeli smartphone itu untuk digunakan bermain game. Yang mereka cari biasanya layar lebar, terus tulisannya besar, terus daya tahan baterainya lama, terus yang penting kameranya terlihat bagus ya. Ini masih layak kok untuk dibeli. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit.